Ayo, masih di Dulbar Ngilik. Kita ngilik-ngilik gaya asik nih. Oke, kita kali ini coba untuk ngulik tentang KONI Kota Bekasi nih. Kebetulan kita berada di rumah kediaman Ketua KONI Kota Bekasi yang sedang santai di rumah. Kita gangguin nih. Kita kali ini bersama dengan Mas Triadianto. Salam sehat. Salam sehat, salam olahraga. Oh iya, bersama Dulbar. Bro, Dulbar. Ya kan, bro? Dulbar. Siap. Sehat, bro. Alhamdulillah. Apa kegiatan lain? Terbalik. Salah. Gue yang ditanya. Ini gimana, Mas? Ya. Setelah pertarungan yang sengit tentang Kota Bekasi, pertarungan sih. Setelah Tentang pengabdian. Pengabdian 5 tahun Ya. di kepala daerah. Ya, Ya, 1 bulan diisi dengan banyak kegiatan healing, healing. menikmati hidup, Siap, ya, siap. menurunkan tensi, Menurunkan tensi. ya, Yes. memperbaiki jantung, Oh. memperkuat Ya. Jadi olahraga tetap. olahraga tetap. Kemarin sempat jalan-jalan ke Medan, ke Jogja, terus ke Solo, Surabaya, ya terakhir kemarin ke Bali ya. Ke Bali ya. Ya, kita lihat. Happy aja, masih happy aja ya. Happy, tapi tentunya kan hari ini kita bertanggung jawab amanah ya. Yang pertama Siap. tentunya sebagai Ketua KONI Kota Bekasi. Iya. Dan yang lebih menantang adalah sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Siap. Jadi harus menghadapi. Jadi masih ada 2 tanggung jawab lagi ya. Ya, jadi udah masuk tahun politik. Ya. Penetapan presiden sudah selesai. Betul. Ya, penetapan DCT sebentar lagi. DKT. Setelah itu kampanye Februari. Jangan lupa 14 Februari datang ke TPS. Harus datang. Tanggung jawab moral sebagai anak bangsa. Jadi nggak boleh golput. Agak boleh Nggak boleh. golput ya. Pokoknya cari yang berpengalaman, cari yang sesuai dengan hati nurani. Sesuai hati nurani. Ini kembali ke IMAK atau Indonesia Martial Arts Games 2023 nih. Kota Bekasi menjadi salah satu tuan rumah Ya, untuk IMAK nih. Pelaksanaan ini kan nasional nih kan. ya, Nah, ini Kota Bekasi mempersiapkan tempatnya, fasilitasnya gimana nih? ya. Jadi kan ini sebetulnya diawali kita ditawarkan sebetulnya. Yes. Pada saat saya menjadi wali kota Bekasi, ditawarkan bagaimana Bekasi dan Bogor siap nggak nih? Karena ini memang kan persiapannya pendek untuk diadakan satu event olahraga tingkat nasional bela diri yang dikenal sebagai Indonesia Martial Arts Games pertama nih. Karena baru terus sekali nih Perdana nih ya. dana, di mana ini kegiatan tingkat nasional dan eventnya ini nanti menjadi event 2 tahunan. Per 2 tahun. 2 tahun, karena dari KONI Pusat itu melihat bahwa cabang olahraga bela diri ini penyumbang emas terbesar di SEA Games, Asian Games kemarin itu hampir 39% itu emas itu dari bela diri. Bela diri. Jadi artinya kita punya potensi yang luar biasa. Ya, walaupun bela diri yang ada itu kan juga terdiri dari berbagai negara. Siap. Ya, kayak kempo, karate mungkin dari mana? Ya, dari Jepang, taekwondo, dari Korea dan sebagainya lah. Tapi artinya bahwa itu semua ternyata bisa diterima ya oleh masyarakat Indonesia dan mereka memiliki prestasi yang sungguh luar biasa, membanggakan buat kita. Nah, makanya pada saat itu saya sebagai kepala daerah saya bilang oke, karena apa? Ini sebagai ajang pemanasan, karena 2026 kan kita dijadikan menjadi salah satu tuan rumah untuk Porprov 2026. Oleh karena itu kita jadikan ajang sebagai kita latihan lah, bagaimana kita menerima tamu dari tingkat nasional, mempersiapkan diri, venue yang ada, ya, dengan tentunya itu tadi, ya, dengan berbagai keterbatasan yang hari ini kita miliki. Karena kan stadion GOR kita yang 6 lantai belum selesai. Siap. Itu kan juga kan memang lebih banyak diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan bela diri. Bela diri ya. Nah, oleh karena itu kita berharap dengan adanya event ini ya sebagai modal dasar kita ya untuk kita mempersiapkan diri ya, baik itu mempersiapkan akomodasi hotel, kemudian persiapan pertandingan,
kemudian komunikasi dengan PB, ya, karena tentunya ini tadi, karena ada bagian dari satu event itu mana yang menjadi tanggung jawab PB, ya, KONI pusat, mana yang menjadi tanggung jawab KONI Jawa Barat, dan juga KONI Bekasi. Ya, jadi saya juga apresiasi ya, atas kepercayaan yang diberikan baik KONI pusat dan terutama juga KONI Jawa Barat, yang memberikan legitimasi, yang memberikan kesempatan ya buat teman-teman yang ada di Kota Bekasi ini mempersiapkan diri. Ya tentunya itu tadi ya, dengan berbagai keterbatasan yang ada, dengan berbagai waktu yang cukup pendek, ya. Jadi kita mungkin belum optimal, tetapi saya kira dengan Pak Ketua KONI datang, hadir, kemudian dari Kementerian Olahraga, rasanya mereka cukup puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Yang sudah dipersiapkan ya, dan mudah-mudahan berkorelasi terkait dengan prestasi. Karena ini tingkat nasional, jadi tingkatnya tingkat provinsi. Jadi mudah-mudahan Jawa Barat juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Termasuk ini juga ada yang dijadikan sebagai BK-PON. BK-PON. Ya, jadi babak kualifikasi, kualifikasi PON. Itu juga ada beberapa cabang bela diri yang kemudian kalau juara di sini nanti lolos ke PON yang ada di Aceh. Siap. Kalau ini kan IMAK pertama ya? Ya, pertama. Berarti IMAK kedua juga siap juga dong kalau ada. Biasanya ditawarkan kepada daerah lain. Daerah lain ya. Karena daerah lain juga kan pengen berprestasi juga. Iya. Karena dengan banyak event itu kan tentunya membuat motivasi atlet-atlet yang ada di daerah untuk bisa melihat nih, oh apa namanya, senior-seniornya kayak gini nih, kan? Pertandingannya kayak seperti ini. Euforianya juga terbangun tuh. Ya, jadi mereka tidak hanya sekedar latihan gitu kan, tapi mereka ada media ya, untuk kemudian berlatih tanding, media untuk menunjukkan prestasi, menunjukkan jati diri dia gitu. Dan tentunya itu tadi yang lebih utama, dan ini ada bagian dari proses perjalanan kehidupan anak-anak itu. Dan tentunya pada saat dia sudah bisa membanggakan, dia akan jaga terus tuh. Dia jaga terus apa kehormatannya, ya, perguruannya, ya, sinseinya apa, suhu-suhunya. Nah itu saya kira dojo-dojonya, pelatih-pelatihnya. Nah jadi itu yang saya kira sangat bagus, ya, sehingga mereka memiliki jiwa petarung, ya, dan siap untuk menghadapi dunia yang kehidupan yang keras. Ya. Siap. Jadi IMAK itu adalah cabang olahraga bela diri. Jadi semuanya ini tentang bela diri nih. Nah kalau untuk di Kota Bekasi berapa cabang olahraga, dan di Bogor berapa, Mas? Ya, dari 16 cabang bela diri itu yang dipertandingkan 9 di IMAK pertama ini. 5 di Bekasi, 4 di Bogor. Kalau di Bekasi itu ada Anggar. Ada Kempo, Kokado, ada Jujitsu, sama taekwondo. Kalau atlet Kota Bekasinya, warga Bekasi cukup banyak juga. Cukup banyak ya? Cukup banyak kita yang akan, termasuk Hokkaido kemarin 2 medali kita dapat itu mewakili Jawa Barat. Ya, jadi artinya kita juga bisa lihat nih mapping. Besok berarti di tingkat Jawa Barat berapa nih atlet kita yang kelihatan bisa mampu meraih medali emas lah pada saat Porda besok. Artinya pembibitan tuh tetap jalan gitu. Dan ini kan juga menjadikan satu fenomena kan, hari ini Kota Bekasi kan sudah bekerja sama ya dengan Seongnam City, Korea ya? Ya, di bidang taekwondo. Itu mau Korea langsung ya? Kapan berangkat ke sono? Besok mungkin. Nanti malam dulu ya? Topcastnya di Korea. Siap. Ya karena kita jadi di antara setelah hari ini kita kerjasama di bidang olahraga, kita tingkatkan tadinya antara KONI dengan KONI, sekarang dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah. Ya, sehingga pemerintah daerah hari ini akan berniat juga akan mengirimkan 5 terbaik ASN yang berwawasan global untuk kita kirim ke Korea. Oh gitu ya? Karena pada waktu kemarin saya terakhir ke Korea, kita tidak bicara lagi tentang olahraga, tapi kita tingkatkan lagi kapasitasnya, bicara tentang 2 pemerintahan. Bagaimana hubungan interaksi mereka, juga ada yang dewan, hubungan dewan dengan kepala daerah, kemudian juga bagaimana sekarang hubungan kepala daerah dengan kepala daerah. Dan sekarang kan hari ini juga cukup intens juga, ya. Para dewan yang terhormat kita kan berangkat ke luar negeri. Sekarang tinggal ditindaklanjuti aja nih, bagaimana Dewan Kota dengan Dewan Seongnam untuk kemudian mereka bisa kolaborasinya ya kolaborasinya, dan apa yang bisa kita ambil keuntungannya lah, belajar dari negara yang lebih maju. Siap. Nah kalau untuk targetnya apa nih Mas? Kalau target dari pertandingan ini, IMAK ini apa sih, lebih ke apa, ngambil
Ya satu kan branding, Yes. satu bahwa kita menetapkan diri sebagai kota sport ya, bahwa sport itu memberikan dampak terhadap keekonomian kota. Ya. Jadi orang datang ke kita, mereka belanja di kita, tidur di tempat kita, ya. Terus kemudian juga UMKM kita juga bisa berkembang. Ya. Jadi semakin banyak event kegiatan yang kita lakukan akan semakin cepat tingkat pertumbuhan ekonomi. Sehingga ya itu lapangan pekerjaan juga semakin terbuka. Yang kedua adalah terkait dengan itu, kita mempersiapkan diri terkait dengan pembibitan anak-anak kita. Kita persiapkan betul ya, sehingga nanti mampu membanggakan tidak saja mereka juara di lokal, regional, nasional, juga internasional. Ya. Makanya beberapa atlet kita itu tadi kita kerjasamakan dengan Korea, kita campkan ke sana, ya, mereka berlatih sehingga mereka punya jam terbang, jam berlatih dan jam bertanding. Jam bertanding. Ya. Karena di sana hampir setiap minggu tuh ada aja pertandingan, sehingga mereka terlatih kan. Karena ada prosesnya kan, ada proses seleksinya gitu. Tidak mereka mungkin ujuk-ujuk dan muncul kan, tapi merupakan bagian dari proses pembinaan jangka panjang ini. Kalau untuk cabur nih, Mas, bergeser dikit ke cabur yang ada di Kota Bekasi nih, untuk fasilitas yang lagi difokuskan apa aja nih? Kita lagi fokus itu tadi ya, kita bikin gedung olahraga 6 lantai, ya, terutama bola voli kita sedang kita perbaiki, mudah-mudahan akan muncul pemain-pemain nasional kembali. Kemudian juga lapangan sepak bola kita udah bikin, walaupun itu punya swasta di Betos, ya, tapi artinya bahwa kita minta ada kontribusi, ya, karena pembangunan itu tidak akan mungkin bisa dilaksanakan seluruhnya oleh pemerintah. Tapi kita juga mengajak investor untuk mereka mau menanamkan nih. Ya, walaupun pasti rugi lah ya, namanya fasilitas olahraga itu kan jangka panjang itu pembayaran return of rate-nya ya. Tapi karena kita kan melihat hari ini kita Persipasi udah cukup settle. Apalagi tahun depan kita misalnya jadi Liga 2 gitu kan. Kan harus kita menyiapkan lapangan pertandingan utama, tapi kita harus menyiapkan juga lapangan sebagai tempat latihannya. Ibaratnya ininya ya, sebelum bertanding sebelum bertandingnya mereka harus sparring gitu ya. Harus kita siapkan lapangan olahraga yang memenuhi standar internasional juga gitu. Harus standar lah ya. Standar ya gitu. Terus kemudian juga kan kita pengen juga punya sekolah sepak bola yang bagus. Ya, mereka hari ini girohnya pemain-pemain kita kan luar biasa. Ada 2 pemain kita kan U17 nasional. Dan itu juga melalui proses pembibitan ya, dari U3, U10, 12, 13, 15, 17, nanti senior dan sebagainya. Minimal mereka sudah punya tautan hati lah. Kalau mereka nanti berhasil, udah ada yang mau bisa nih, yang nggak perlu lagi harus keluar dari Kota Bekasi. Kalau hari ini banyak pemain kita, ya kita cukup bangga bahwa kita pemain-pemain kita dari hasil proses pembibitan yang ada, mereka ada yang main di Persija, ada yang di Dewa United, gitu, ada yang main di Rans dan sebagainya. Tapi itu kan hasil pembinaan di kita. Jadi dicabut ke sana ya malah ya. Karena kita nggak punya klubnya, jadi wajar kalau hari ini dibalik kita Persipasi mungkin banyak pemain dari luar, tapi dalam rangka untuk meraih prestasi juga nih. Nanti setelah udah settle, yang bawa pembibitan udah maju, semua besok juga bisa anak-anak Bekasi menjadi dapat tempat. Jadi saya kira itulah proses pembangunan yang terus kita lakukan. Ya, sehingga tujuan target utamanya bisa kita capai. Stadion yang baik, juga punya tim sepak bola yang bisa dibanggakan. Kita juga sudah MOU dengan 202. 202 itu sedang kita bagian juga aset pemerintah daerah. Sehingga kita juga akan mengupgrade fasilitas olahraga yang ada di 202. Kayak kolam renang, itu nanti kita akan coba besarkan, sehingga dia memiliki stadion yang kapasitas internasional, sehingga juga lebih banyak lagi cabang-cabang renang yang jadi kita pertandingkan. Ada mungkin senam indah, terus kemudian loncat indah dan lain sebagainya. Siap. Memang kolam renang Kota Bekasi belum ya? Belum. Yang standar internasional itu ya. Makanya kemarin kita udah bicarakan pada waktu Pak Pangdam datang, Pak Janrem, beliau sangat mendukung sekali, mendukung sekali bahwa ya sudah nggak apa-apa, orang ini punya negara juga kan, dan nanti tinggal peruntukannya kita bisa berbagi. Luar biasa sinerginya ya. Iya, karena kolaborasi. Pembangunan harus saling mendukung, saling memiliki,
saling berikhtiar untuk memang semata-mata ini prestasi dan pembinaan buat masyarakat Kota Bekasi. Oke, siap. Nah, kalau KONI-nya nih, Mas, terakhir nih. Ya, Targetnya, rencana ke depan nih KONI mau dibawa kemana nih, Mas? ya. Mau dibawa kemana? Jadi kalau saya lihat kan KONI kita sudah sampaikan pada saat pemilihan ketua KONI yang lalu ya, bahwa kita punya target bahwa kita harus masuk 3 besar, 3 besar. Dan itu saya kira amanat yang diberikan para cabang kepada ketua KONI. Nah, oleh karena itu tentunya ini nggak bisa sendirian oleh ketua KONI saja, ya, tapi itu juga harus bagaimana pemerintah daerah juga ikut mendukung. Ya, kalau kepala daerahnya nggak mendukung juga nggak akan jalan. Ya. Nah, untuk menjadi prestasi itu kan banyak itemnya, ya mulai dari pengurus, pelatih, pemain. Ya, ini menjadi satu kesatuan hati yang nggak bisa terpisahkan. Di luar itu kita harus menyiapkan sarana dan prasarana. Siap. Ya, kita mau prestasi nggak punya tempat latihan bagaimana? Ya? Nah, oleh karena itu sarana juga harus kita optimalisasikan. Yang terakhir adalah kemudian manajemen. Terkait dengan bagaimana kemampuan melihat potensi, karena yang namanya satu event kegiatan olahraga itu ternyata banyak gimmick-gimmicknya, termasuk mencari dukun mungkin kali. Itu sangat berperan juga. Dukun beranak. Ya. Jadi banyak hal-hal yang Itu ya? di luar teknis juga ya. Ya terkait dengan transfer pemain, terkait dengan penyiapan atlet, terkait dengan akomodasi dan sebagainya. Jadi banyak hal yang sangat harus betul-betul di-prepare ya, termasuk bagaimana gizi, makanan. Ya. Jangan-jangan ada sabotase begitu mau bertanding pada sakit perut. Iya. Jadi repot juga. Iya, jadi udah persiapannya bagus, dari akhir terakhir masih ada sabotase. Masih dikasih makanan yang masih obat perut. Ya, jadi terus ada keamanan khusus berarti. ya. Jadi artinya bahwa kita punya target 3 besar. Jadi saya kira Bang Yan udah meletakkan dasar-dasar lah ya, bagaimana mengatur ritme manajemen olahraga yang baik. Kemudian membuat cabur-cabur ini mereka begitu bersemangat untuk bisa menunjukkan prestasi. Atau pemerintah daerah juga luar biasa memberikan perhatian. Ya juga Mas dapat 200 juta. Berangkat umroh kan luar biasa. Tuh. Saya kira mungkin salah satu di antara 27 kota kabupaten yang ada di Jawa Barat yang memberikan kontribusi besar buat para atletnya. Nah, yang tinggal sekarang itu, mampu nggak atlet-atlet Kota Bekasi memanfaatkan momentum ini? Siap. Mampu nggak ya untuk kemudian bisa mewujudkan cita-cita? Benar harus berjuang tuh ya. Berjuang. Ya. Tarung kita. Demi dapat rumah subsidi ya. Enggak. Harus berjuang memang. Oke, untuk informasi IMEK kali ini, IMEK pertama 2023, itulah informasinya. Mudah-mudahan olahraga khususnya di Kota Bekasi semakin maju gitu kan. Mungkin ada pesan-pesan Mas untuk olahragawan? Di samping kita membuat badan kita sehat, pikiran jernih, hati yang bersih, olahraga harus kita lakukan. Memiliki jiwa-jiwa sportif, ya. Siap bertarung, ya, untuk kemudian sama-sama penuh dengan sportivitas. Nah, buat anak muda, tunjukkan prestasimu dan dedikasimu buat Kota Bekasi. Tunjukkan prestasimu. Ayo. Terima kasih Mas. Bro. Thank you.